Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita berada di hari raya Idul Adha. Ya, kita berkurban, kita sholat Id. Semoga berkah dan semakin banyak pahala kita. Amin. Ya, ibadah kita diterima, dosa-dosa kita dihapuskan. Amin. Ya, sebahagia kita juga melihat timnas Indonesia menang 1-0 berhadapan dengan China. Ya, ini sangat besar peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia, walaupun ya pastinya harus melalui round 4 ya, ronde keempat, bakal bertemu dengan negara-negara lagi lainnya yang lebih berkualitas juga tentunya. Nah, selain itu gue juga mau ngucapin selamat buat timnas Spanyol, fans timnas Spanyol dengan mengalahkan Perancis dengan skor 5-4. Akhirnya Spanyol lolos ke babak final di Nation League. Ini seru banget pertandingan, nanti gua akan bahas karena pasti ya harusnya sih ada sangkut pautnya dengan Ballon d'Or, dan gua akan membahas psikologi fans Lamine Yamal atau blog fans sepak bola indah dan juga psikologi fans Yamal haters ya, haters Yamal dan orang-orang yang nggak pengen Yamal sukses, orang-orang yang nggak pengen blok fans Yamal ini yang pasti turunannya banyak itu berbahagia tapi nyatanya hancur lebur ya, dengan banyak lah membandingkan Yamal dengan Dowe, dengan Dembele, better dengan Mbappe. Ternyata semua diajarin sama Lamine Yamal gimana cara main bola dan gimana caranya menang ya dengan anak berusia 17 tahun. Oke. Kita mulai langsung dari Lamine Yamal, yaitu Spanyol versus Prancis. Ini gimana ya buat kalian yang pasti suka banget dengan video gue ini. Kalau kalian ngefans sama Lamine Yamal atau sepak bola indah ya. Tapi sebaliknya, kalau lu benci sama Lamine Yamal, terus lu nggak suka sepak bola indah, lu nggak suka seniman sepak bola, mode-mode pertunjukan, kayaknya lu bakal sebel. Karena lu bayangin bro, berapa pertemuan berarti ya. Pertama kita bahas Yamal dulu deh. Ini bocah, gua terima ya kalau Yamal itu banyak orang yang nggak percaya dia ini anak muda berusia 17. Ya kalau ada orang yang nggak percaya Yamal ini 17 tahun, gua kayak mengamini gitu, karena emang di luar logika manusia cara main Lamine Yamal. Dia individual bagus, IQ football bagus, teamwork juga bagus. Jadi dia bagus secara individu dan bagus secara kolektif. Nggak ada orang yang harus ngikutin Yamal seperti apa cara mainnya, enggak. Udah tim main aja, Yamal yang nyusun, Yamal yang beradaptasi, Yamal yang menjadi orkestranya, dia yang membawa kemenangan. Makanya kayak pantesan lu nggak terima gitu Yamal dibilang 17 tahun, terlalu jago memang. Dicek dopingnya emang gak masuk akal gitu. Apalagi lu benci sama Yamal ya, lu makin gak percaya nih orang. Gini deh, buat yang benci sama Yamal nonton video ini, silahkan lu berdiskusi sama teman lu. Tapi minimal dia sekolah bola, dia SSB, dia anak akademi, dia diklat atau dia pemain. Jangan pemain Tarkam ada yang pemain Tarkam boleh diskusi tapi SSB ya, lulusan sekolah sepak bola. Atau sekalian lu punya paman, lu punya om ya, yang dia pemain bola, yang pro ya, mau Liga 2, Liga 1. Lu diskusi, Yamal tuh kayak gimana. Lu jangan diskusi sama orang yang sama cara berpikirnya dengan lu. Sama orang yang sebel sama Lamine Yamal dan Barcelona. Sama orang yang membandingin Yamal dan Arda Güler. Jangan. Gue takut lu gak punya rujukan berpikir, jadi cara berpikir lu nggak berkembang di situ-situ aja. Lu cuma benci Yamal, lu menganggap Yamal nyuri umur, lu menganggap Yamal pakai doping. Jangan. Lu diskusi sama teman bapak lu yang udah license kepelatihan B plus A atau pro ya. Kalau lu diskusi sama teman lu tentang Lamine Yamal yang sama-sama lu nonton di TikTok doang, lu nggak nonton full, lu nggak ngerti bola, lu nggak memahami taktikal, lu nggak memahami role play, lu nggak memahami fundamental tentang sepak bola,
aduh, nggak bakal maju, nggak bakal maju. Orang-orang yang penggiat sepak bola Indonesia tuh pasti stuck di situ. Jadi subjektif lah ya, gue subjektif sama Yamal, lu ya gue objektif juga. Kalau gue bukan fans Yamal, gue pasti objektif. Ya kalaupun Yamal bukan di Barcelona, aku tetap bilang itu pemain hebat. Lu tuh harus terima bro dengan kenyataan itu bro. Lu harus terima. Lamine Yamal datang, dibandinginnya sama siapa? Sama Arda Güler. Gue bilang kan ini menghina sepak bola. Ya terserah lu mau bandingin Yamal sama siapa. Cuman nih, lu lihat secara konkret aja, secara realita, ya secara logika lu lihat. Lu kalau mau bandingin, kalau mau compare nih, sama yang minimal sama lah. Menit bermainnya sama. Ya raihan individualnya sama. GA-nya juga sama. Ini jauh banget bro. Makanya gue bilang lu menghina sepak bola. Kesian Arda Gülernya, kesian Arda Güler dibandingin sama Yamal. Kesian lu tanya, gue tanya Sabto Haryo lah, gue tanya orang-orang yang lebih gue ngerasa dia lebih kredibel membahas sepak bola karena backgroundnya ya dia siapa. Ketawa itu kalau dibilang Yamal dibandingin sama Arda Güler. Arda Güler lawan diri sendiri aja dulu biar dia masuk tim utama, biar dia masuk jajaran winning team gitu. Sama dirinya dia sendiri dulu aja, sama bangku cadangan bahkan kalau mau fight lawan bangku cadangan aja dulu biar nggak sering duduk di situ gitu. Selesai Arda Güler. Masuk Endrick, ya Allah. Mau ngapus Messi dari sepak bola, ya Allah. Siapa yang ngajarin ngomong begitu, bos? Siapa yang ngajarin? Hah? Legend-legend aja hormat sama Messi. Ya lu tanya, apapun yang kredibel tentang sepak bola dipilih Messi. Ya, IFFHS ya. 442. Dia udah ngasih 10 pemain terbaik Messi. Ballon d'Or paling banyak Messi. Trofi paling banyak Messi. Lu mau cari apa lagi? Secara kolektif dia bagus, individu dia bagus. Nanti gue lebih bahas lagi secara spesifik ya. Lamine Yamal nih harusnya di compare sama siapa ya? Kalau udah ada pendahulunya antara Messi dan Ronaldo, nanti gue bahas. Sama Endrick gini. Lu lulus SD dulu deh. Lulus SD dulu. Baru lu baca lagi, lu lihat lagi statement orang-orang yang bilang Yamal mau dibandingin sama Endrick. Lu lulus SD dulu aja, kali udah bisa berpikir lebih luas kali ya. Maksudnya lebih lu bisa nanya teman, lu bisa nanya guru, lu bisa searching internet, lu bisa lebih banyak baca, baru lu berpikir, lu simpen nih Yamal versus Endrick ya. Setelah lu lulus SD ya, lu lihat lagi, emang worth it ya Yamal versus Endrick. Itu setelah SD aja. SMP udah mulai bisa berpikir. Kalau udah SMA lu udah ngerti, IQ lu udah bagus, baru boleh lah lu baca lagi kayak udah makin aneh banget ya orang bandingin Yamal sama Endrick. Udah pasti. Apalagi lu kuliah S1 kayak, bro ini opini macam apa bro? Gitu. Lu profesor lagi, aduh udah. Lu jadi pelatih bola, bandingin Yamal sama Endrick. That's big jokes. Dah. Sama Endrick. Terus bingung nih, Gus gila siapa lagi komparasinya? Masih pakai blok Madrid. Ya sama siapa ya? Sama Rodrigo kali ya. Coba dong lihat nih Dembele siapa? Ya malah sama Rodrigo. Semusim kelar. Nggak perlu panjang perdebatannya kalau mau dibandingin sama Rodrigo. Rodrigo bagus, gue suka Rodrigo. Dia main di kanan bisa, main di kiri lebih bahaya. Cuma kalau sama Yamal beda. Itulah gue bilang maksudnya kalau sama Rodrigo lulus SMP lah ya karena masih debatable dikit tipis. Ya, tapi kalau lu dari SMP lulus, lu lihat lagi argumen atau tema tentang Yamal sama Rodrigo. Yamal sama Vini akhirnya, sama Vini kali ya Yamal ya ini nggak ngelawan Endrick sama Arda Güler. Ya debatable lagi sama Vini silahkan. Gue nggak bilang Vini jelek, mainnya di bagus mainnya. Ya cuma ya lihat aja, lihat nih konsistensinya, lihat cara ngegolinnya, lihat gol-golnya, lihat ya. Cara lebih efektif mana, lihat lebih teamwork mana, secara kolektif lebih siapa yang menguntungkan, gitu. Lebih kelas mana, ya Vin jago. Cuma gue udah sering bilang ya,
Pemain jago beda dengan pemain berkelas. Ya. Udah itu aja. Mivi ini debat lah, lulus SMA baru lu paham yang namanya pemain jago seperti apa, pemain kelas seperti apa yang dilakukan pemain berkelas yang selalu efektif, apa yang dilakukan oleh pemain berkelas mengenai pengambilan keputusan, apa yang dilakukan sama pemain jago ketika ada di lapangan. Ya itu banyak, udah mulai ke decision maker tuh, ke decision making, pengambilan keputusan, udah bisa lah. Udah nggak ngelawan ini musim ini gitu kan. Siapa lagi, aku benci nih Lamine Yamal nih, gue benci, nggak boleh dia jadi pemain terbaik, nggak boleh dia Ballon d'Or, jangan sampai. Mbappe ntar dulu, karena kan katanya Mbappe mega bintang. Bayangin, lu bayangin deh bro, ya. Tahun ini ada yang dapat 0 gelar, ya. Mungkin di hidupnya tuh lagi belum ada yang bisa dibanggakan lagi, kayak apa ya, dia belum ranking atau belum ada pencapaian. Jadi dia harus membanggakan klub favorit dan pemain favorit gitu. Ya buat nongkrong di ini apalagi yang dibanggain gitu. Kalau orang-orang pinter, orang-orang kaya mungkin pasti ada pencapaian dalam hidupnya. Orang pinter juga pasti entah IPK-nya bagus gitu. Terus rapotnya bagus, mungkin ada prestasi-prestasi. Jadi kalau ketongkrongan mereka bisa banggain itu gitu. Nah tapi kalau yang lagi nggak ada nih, yang lagi belum ada, ya dia hanya membanggakan klub bola. Dia hanya membanggakan klub tim favorit dan pemain favorit. Bingung tuh, aduh gue 0 gelar nih. Gimana ya? Gue di tongkrongan biar gue dihargain, gue ngebanggain apa ya? Gitu. 0 gelar nih, kalah berturut-turut tuh. Ya berapa match tuh berturut-turut. Domestik kalah, cup kalah, super cup kalah. Terus gak ada yang bisa gue banggain nih, apa ya? Wah, gue banggain lah pemain kali ya. Untung ada Inter yang ngalahin Barcelona 4-3. Lu bayangin pusingnya kayak apa itu kalau Barcelona juara Liga Champions. Udah 0 gelar, gak ada yang bisa dibanggain, entah pemain atau tim. Terus Barcelona menang. Untung tuh ada Barcelona kalah 4-3 sama Inter. Jadi masih ada, ingat lagu Yali Yali gak? Ada gitunya, ada mana katanya anak muda sama orang tua dikantongin. Nah masih ada kayak gitunya tuh. Masih nebeng prestasi orang, masih nebeng kemenangan orang, karena klubnya nggak bisa menang, 0 gelar, timnya dan pemainnya nggak ada yang bisa dibanggain. Akhirnya Liga Champions masuklah nama Doué dan Dembele. Doué, Dembele, Vitinha, Hakimi, Nuno Mendes. Wah, masuk akhirnya dibilang, wes udah dong, karena semua kalah. Yang dibandingin, kalau mau bandingin sama Mbappe, kayaknya Mbappe megang bintang, Yamal belum segitu katanya ya, mungkin karena apa, World Cup kali ya, World Cup Yamal ya belum main saat itu. Kalah semua pemain, timnya kalah bertubi-tubi, pemain favoritnya juga kalah bertubi-tubi, diajarin cara main bola sama Yamal, masuklah Doué dan Dembele. Dembele lebih layak Ballon d'Or, Doué better than Lamine Yamal. Gue selalu bilang, Ballon d'Or, kalau itu di era Messi Ronaldo, nge-compare-nya enak. Kenapa? Karena selain mereka harus bisa raih trofi yang banyak, mereka harus menjadi man of the match yang banyak, rating mereka harus selalu konsisten di rating yang bagus setiap match. Mereka juga keadu gitu. Jadi yang menang siapa, yang kalah siapa kelihatan. Ya, jadi banyakkan siapa yang menang gitu. Secara head to head, secara pencapaian per musim, kelihatan. Udah gitu ketemu. Nah ini kan bedanya Doué Dembele nggak ketemu Yamal. Doué Dembele nggak ketemu Yamal, tapi dipancing lah sama wartawan gitu. Gimana Ballon d'Or gitu? Ya Ballon d'Or mah, gue nggak mikirin Ballon d'Or gitu. Kalau kita menang terus, ya gue rasa prestasi raihan individu ya datang sendiri, kata Yamal. Yamal bocah orang di 17 tahun, tapi cara berpikirnya emang udah nggak kayak 17 tahun. Cara ngejawab wartawan bagus-bagus semua jawabannya. Cara media trainingnya bagus semua. Ya, setiap preskon jawabannya kayak, buset dan ini orang. Ini contoh yang paling bagus banget menurut gua. Dia diplomatis, kayak nggak mungkin keluar dari 17 tahun. Gimana tahun depan lu pakai nomor 10 gak? Dijawab apa ya? Nomor 10 masih dipakai sama Ansu Fati gitu.
Saya menghormati Ansu Fati karena Ansu Fati teman saya. Selama masih ada Ansu Fati, saya tidak memikirkan apa itu nomor 10. Ngomong kayak gitu. Daripada saya mau menghapus Messi dari sejarah. Siapa pemain favoritmu? Bobby Charlton. Nggak relevan gitu, nggak relevan. Yamal bilang kayak gitu. Diminta jersey sama Thierry Henry. Gue minta jersey lu nanti nonton El Clasico. Ya kagok kali 17 tahun ada legend ngomong kayak gitu. Gue ngomong apa? Yamal bilang, ya udah kalau kalau kamu minta jersey saya juga mau minta jersey kamu. Kalau mending kita tukeran aja. Gila Yamal ya. Udah. Berarti kan skill medianya bagus, skill sepak bola atributnya bagus, attitude-nya juga bagus. Ya, attitude-nya tuh sampai orang ngefans kayak dia kayak anak-anak lagi senang main bola aja gitu. Jangan digrecokin, nih orang lagi cinta-cintanya sama sepak bola. Ya, mau difitnah, mau dituduh, mau di-compare, dia kayak bodo amat. Yang penting gue main bagus, menang. Dembele Due. Ditanya sama wartawan, gimana tentang Ballon d'Or? Ya udah nggak apa-apa, terserah mau ngomong apa Ballon d'Or. Gue juga udah punya favorit gue dalam Ballon d'Or kali ini gitu. Ntar kan lu ketemu, ya udah kalau menurut lu nanti ketemu ditentukan pemenang Ballon d'Or, ya nggak apa-apa, kita lihat aja nanti malam. Dikasih lihat tiga-tiganya, banyak bahkan yang dikasih lihat siapa yang lebih layak menjadi pesepak bola ya. Gue nggak tahu Ballon d'Or, terserah lu hitungannya kayak gimana. Siapa yang lebih layak, siapa yang lebih berkelas, siapa yang lebih hebat kalau mau ditunjukkan pada malam itu. Dikasih tahu yang namanya Olise, dikasih tahu yang namanya Doué, dikasih tahu yang namanya Dembele, dikasih tahu yang namanya Kylian Mbappe, dikasih tahu siapa yang namanya Kolo Muani di situ. Gimana caranya bermain bola, siapa yang lebih hebat. Kalau emang Ballon d'Or ditentukannya dengan satu malam pertandingan bagus, ya Yamal bagus. Ya. Jadi maunya apa? Ballon d'Or. Apakah Ballon d'Or untuk orang yang satu musim atau bukan satu musim, satu match bagus? Apa yang mau konsisten? GA-nya banyak, gol-golnya bagus-bagus, ya? Attitude bagus? Mau yang mana tuh? Terserah. Karena ini semua udah diajarin. Mau di head to headin sama Mbappe. Semenjak ketemu Lamine Yamal, Mbappe dipulangin terus, bro. Ya PSG kalah mungkin ya, cuma kan Yamal ditarik dan Barcelona kartu merah. Udah nggak apa-apa, menang Mbappe di situ. Kita sekarang masuk ke Yamal Mbappe. Udah habis PSG, apa sih pertemuannya? Euro dipulangin, dikasih gol dari luar kotak penalti, placing R2, Rabiot plongo, mainin plongo. Semua pada plongo. Golnya bukan cuma buat diselebrasiin, tapi buat dikagumin. Pulang Perancis, Mbappe dipulangin. Nah ini udah mulai di-compare sama, abis gua main Mbappe udah gak tahu deh sama siapa nih. Kalau di-compare Mbappe, kalah juga Mbappe. Ketemu lagi Super Copa 5-2. Ketemu La Liga 4-0. Ketemu Super Copa 5-2. Ketemu lagi La Liga 4-3. Ketemu lagi Copa del Rey 3-2. Dan Yamal pasti berperan penting, bukan cuma figuran, dia aktor utama juga. Ketemu lagi Nation League yang ya buat apa sih Nation League sebenarnya? Tapi kalau lagi emang panas, kalau lagi emang mau diadu jagoan ketemu jagoan, siapa bintang yang bertebaran tapi bintang yang paling bersinar siapa? Lamine Yamal. 5-4. Itu juga kalau Pedri ditarik. Kalau nggak ditarik, beda lagi skornya tuh. 5-4. Golin 1 penalti. Yamal golin penalti, sama satu lagi golin 2. Gimana? Man of the match. Itu udah teriris ya, kayak aduh kenyataan, tolong kenyataan. Mau siapa? Wah, akhirnya ada skin terakhir yang bernama Nuno Mendes. Skin terakhir yang bernama siapa? Vitinha. Bahkan Bang Dodo. Wah, udah siap tuh. Kayak Yamal boleh mengalahkan semuanya, tapi ketemu Bang Dodo, wah, dia harus tunduk. Udah. Ketemunya Portugal, skuadnya ini lagi skuad favorit juara World Cup malah.
juara Piala Dunia. Ya, kita lihat aja nanti, kita nikmatin. Yamal mau main bola doang. Lu compare yang berisik kan, yang berisik media, yang berisik orang-orang yang gak mau Yamal bersinar. Main bola happy kok, main bola joget-joget TikTok, ngapalin. Williams gak mau joget TikTok, dia paksa sama Yamal. Sini akhirnya ketularan joget-joget. Jadi gue ngerasa, ya apa ya? Sekarang gini, siapakah komparasi si Lamine Yamal? Nah, kalau emang mau di-compare Messi Ronaldo, dulu yang mau compare, wah the next Messi Ronaldo nih, si Haaland. Cuman kan Haaland main Liga Inggris, ketemunya jarang. Ya Haaland Mbappe, Messi Ronaldo, the next Messi Ronaldo. Siapa the next Messi Ronaldo? Kalau lo mau nge-compare semua, gua nggak setuju kalau the next Messi Ronaldo-nya adalah Yamal versus Doué. Kenapa? Menurut gue Doué anak baik-baik, nggak songong dan arogan. Ya, beda kalau mau pendahulunya. Kurang greget, jadi kayak harus ada satu anak baik-baik, satu yang ngerasa gue kerja keras nih, tapi songong arogannya ditunjukin. Nah, itu baru the next Messi Ronaldo. Makanya siapa kalau mau ada Messi dan Ronaldo, yaitu Mbappe. Sekalian Mbappe aja, bedanya 9 tahun umurnya. Lagi prime-nya nih Mbappe. Ya arogannya sama, tengilnya sama, songong-songongnya udah Ronaldo banget. Nah ketemu Yamal, anak baik-baik. Ya. Rajin sholat. Ya. Cinta orang tua. Ya attitude-nya nggak melenceng aneh-aneh. Cinta sama bola. Nggak mikirin dirinya sendiri, mikirin penonton. Nggak ego, nggak ada kayak arogan. Gue 17 tahun udah bisa ini. Nggak, santai. Kemarin aja tuh keluar akhirnya dipancing sama wartawan. Tentang ya udah kalau emang mau Ballon d'Or ditunjukkan pada satu pertandingan, nih kasih lihat. Nah, jadi gua ngerasa kalau mau the next Messi Ronaldo yaitu Yamal dan Mbappe. Masalah head to head tenang. Ya, itu head to head Messi Ronaldo, lu mau compare apa ya? Trofi individu udah jelas Messi. Kolektif ya, tim jelas Messi. Head to head pun Messi, 17 kali Messi menang lawan Ronaldo. Tapi Ronaldo ada menangnya, 11 kali menang lawan Lionel Messi, 9 kali imbang. Itu. Tapi kalau secara kontribusi, impact, Messi golin 23, Ronaldo 23 apa 21 gitu. Cuma Ronaldo asisnya 1, Messi asisnya 11. Jadi, terserah lah lu mau bilang impactnya seperti apa, itu kenyataannya. Ya. Jadi kalau mau di-compare Messi Ronaldo sekarang adalah menurut gua yaitu Yamal dan Mbappe. Ya. Secara head to head Yamal emang menang lawan Mbappe, tapi ntar Mbappe pasti menang lagi lawan Yamal, tenang aja kalian. Ya kenapa? Karena Ronaldonya juga itu tadi gua bilang, Messi menang 17 kali kalau head to head lawan Ronaldo, Ronaldo menang 11 kali kalau lawan Messi head to head. 9 kali seri, Messi cetak 23 gol. Kalau selama ini rekor lawan Ronaldo juga 23 apa 21 gitu. Tapi Messi asisnya 11. Ya jadi intinya Mbappe pasti menang, nanti ada menangnya lawan Yamal. Dan ya gue kesian kalau the next Messi Ronaldo udah bukan siapa? Mbappe Haaland, tapi ya udah kasih aja Yamal, mega bintang kan katanya kan si Mbappe, ya udah Yamal Mbappe the next Messi Ronaldo, karena Doué nggak usah sama skill atribut ya, auranya Yamal aja kena gitu, dia runtuh gitu, wibawanya. Dembele lagi sampai ditarik gitu. Terus juga si ada Guler, nggak ada Guler sama Endrick disainginnya aja ya gitu. Udah gitu aja. Siapakah Ballon d'Or? Gue sih udah kasih Dembele aja biar nggak ribet sosmed, biar nggak ribet, biar nggak berisik ya. Kecuali kuota ini dimahalin kayak 1 juta per bulan, itu nggak bakal berisik tuh, nggak bakal ada polusi sosmed nanti gitu. Kalau Ballon d'Or siapa? Ya tergantung lu mau ditentukan sama siapa. Modric 2019 kayaknya nggak dapet gelar gitu, tapi bawa Kroasia sampai semifinal, sampai final dia dapet gitu. Walaupun ada torehan-torehan lain yang banyak, terserah lu mau bandinginnya pemain yang konsisten sepanjang musim, man of the match banyak, GA-nya banyak, gol-golnya spektakuler gitu kan, big game player gitu, atau
match yang satu game karena udah satu game doang terus bagus karena udah dibuktiin. Ya udah ada pembuktian. Lu mau pilih yang mana, opsi banyak. Kalau gua siapapun yang pemenang Ballon d'Or, gua udah nyimpen siapa pemain terbaik di musim ini, ya. Legend juga udah bilang kok, Schweinsteiger udah bilang, Ferdinand udah bilang. Banyak lah, udah gitu aja. Oke, gimana? Ada yang tersayat-sayat dengernya, ada yang bang terlalu fakta bang, apa gimana? Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa nonton terus Dance TV karena gue host di situ dan ada bintang tamu kredibel. Dan juga apalagi ya, nanti gue akan main film, insya Allah doain biar sehat-sehat ya. Gue juga mau ke Itali. Kalian ikutan juga tuh super trip to Como, jadi bisa ke Itali siapa tahu bareng gue. Oke? Selamat Idul Adha, selamat buat timnas Indonesia, selamat buat timnas Spanyol. Vamos!